Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uli Faradina, NPM 719212796. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pemberhentian kerja. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana pengertian dari pemberhentian kerja itu sendiri. Pemberhentian kerja adalah pemutusan hubungan kerja antara suatu badan usaha atau organisasi dengan seseorang atau beberapa orang pegawai karena suatu sebab tertentu. Dan untuk selanjutnya yaitu macam-macam dalam pemberhentian kerja. Yang pertama, pemberhentian atas permintaan sendiri. Yang kedua, pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun, pasal 3 sampai pasal 4. Yang ketiga, pemberhentian karena penyederhanaan organisasi, pasal 6. Yang keempat, pemberhentian karena melakukan pelanggaran atau tindak pidana atau penyelewengan, pasal 10. Yang kelima, pemberhentian karena tidak cakap jasmani atau rohani, pemberhentian karena meninggalkan tugas, pasal 12. Yang ketujuh, pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang, pasal 13. Dan yang kedelapan, pemberhentian karena hal-hal lain. Selanjutnya yaitu apa pengertian dari pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan atau majikan. Selanjutnya yaitu standar perburuhan internasional mengatur mengenai PHK. Yang pertama, instrumen hukum pemburuhan internasional juga mengakui perlindungan dari PHK yang sewenang-wenang. Konvensi ILO nomor 158 tahun 1982 tentang pemutusan hubungan kerja menyebutkan hal-hal yang harus diperhatikan pada tindak PHK, yakni pada dasarnya mengenai PHK harus dilakukan sehati-hati mungkin karena keputusan PHK terhadap pekerja berpengaruh pada anggota keluarga yang menjadi tanggungan pekerja. Oleh karena efek sosial PHK berdampak sangat luas bagi kehidupan pekerja dan keluarganya, maka diperlukan prinsip kehati-hatian. Seorang pekerja tidak dapat diputus hubungan kerjanya kecuali ada alasan yang sah untuk pemutusan tersebut dan diatur dalam perundang-undangan masing-masing negara. Selain itu, masing-masing negara harus mengatur pula aturan PHK yang mencakup prosedur dalam melakukan PHK, alasan PHK, dan kompensasi yang berhak diterima pekerja menurut jenis alasan PHK yang dijatuhkan. Selanjutnya yaitu Undang-Undang mengatur mengenai PHK. Lebih lanjut, PP 35/2021 pada bab 5 khusus mengatur pemutusan hubungan kerja dengan rincian pasal 36 mengenai berbagai alasan yang mendasar terjadinya PHK. Alasan PHK mendasari ditentukannya perhitungan hak akibat PHK yang bisa didapatkan oleh pekerja. Pasal 37 sampai dengan pasal 39 mengenai tata cara pemutusan hubungan kerja sejak tahap pemberitahuan PHK disampaikan hingga proses PHK dalam perusahaan dijalankan. Lebih lanjut, bila PHK tidak mencapai kesepakatan tahap berikutnya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 40 sampai dengan pasal 59 mengenai hak akibat pemutusan hubungan kerja yakni berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang pisah. Penghitungannya berdasarkan alasan atau dasar dijatuhkannya PHK.
Selanjutnya yaitu pekerja tidak menerima pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha. Yang dimaksud dalam pernyataan ini, apabila pekerja yang telah diberitahu mengenai PHK menolak atau putusan tersebut, maka pekerja harus membuat surat penolakan disertai alasan paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan PHK. Dan kemudian harus melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dalam hal ini, perselisihan PHK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 39 PP 35/2021. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini mengenai materi tentang pemberhentian kerja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.